Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Shalom. Sungguh terpujilah namamu Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Shalom jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang saat ini menyaksikan ibadah online. Kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan karena kita yakin sumber pertolongan dalam kehidupan kita satu-satunya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Tuhan kita Yesus Kristus. Pemazmur katakan, Mazmur 63 ayat 7 berkata, sungguh engkau telah menjadikan pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari satu hatikan dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus. Haleluya Bapa di surga. Sungguh engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh menaikkan setiap ucapan syukur dan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Musim boleh berlalu Tuhan, tapi penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Bapa yang saat ini bersatu hati ingin berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau beracara dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi katakan syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami datang hari ini membawa segenap kasih-Mu Bapa. Bersyukur buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Yes. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Musim telah berlalu, kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan penuh iman kita yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Amin. Kita naikkan pujian. Katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Katakan ku yakin.
memberkati. Ini iman kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi bumi udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sambil angkat tangan katakan, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjaga. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan, penyembuhan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah kami setia. Haleluya. Terima kasih Bapa yang hebat. Yang kuat kami kuat sampai Engkau setia. Ya Tuhan, Engkau sumber pertolongan setiap dalam kami. anugerah-Mu. Kuasanya luar biasa. Terima kasih Segala pujian dan syukur kami persembahkan hadirat-Mu yang muliakan kasih-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tunjukkan kasih setiamu
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah lebih lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Sebab Dialah Allah yang setia sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Apakah kami ragu akan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, ya Yesus? Mari bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku. Katakan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau menuntun langkah kami. Sambil angkat tanganmu berkata, Kau-Lah Raja dalam hidupku, saya percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, langit-Mu senantiasa dengan-Mu Tuhan. Kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah lebih semangat lagi bagi Dia. Bersama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau menuntun langkah kami. Kami mengangkat tangan, Kau-Lah Raja dalam hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, langit-Mu senantiasa dengan-Mu Tuhan. Kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan. Amin.
kekuatan setiap umat-Mu. Kami percaya dengan-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar musik memuji Tuhan hari ini, memuliakan Engkau ya Yesus. Sungguh hati kami bersyukur atas kasih dan kesetiaan-Mu, atas penyertaan-Mu yang sempurna. Bahkan di masa-masa yang sulit ini, Tuhan menganugerahkan kami kekuatan. Mari sambil angkat tanganmu berkata, Engkaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Lebih lagi, Engkaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Satu kali lagi bersama, Engkaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Kau sumber kekuatan kami. Dengan-Mu Tuhan, dengan berjalan dari kemuliaan sampai, lebih lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami berjalan bersama-Mu dari kemuliaan ke kemuliaan yang lainnya. Sorak haleluya. Mari berikan sorak-sorai. Mari GBI haleluya. Bersoraklah dari rumah-rumah. Katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang Ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi Dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang Dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga,
aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa. Sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali menjumpai Anda. Walaupun kita kembali secara online, tapi saya percaya kasih Tuhan selalu senantiasa menyertai kita semua. Saya berdoa kiranya Bapak Saudara ada dalam kondisi yang baik dan diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan. Nah Bapak Saudara, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki akhir di bulan Januari di tahun 2021. Dan bagi Bapak Saudara yang belum pernah berjumpa dengan saya secara pribadi, saya juga mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Dan kiranya di tahun 2021 ini kita semua memiliki harapan yang baru, kita memiliki sebuah pandangan dan juga iman kita semakin kuat menghadapi tahun ini karena kita telah berhasil melewati tahun 2020, tahun yang penuh dengan goncangan, tahun yang penuh dengan ujian, pencobaan, dan juga tahun yang penuh dengan kesulitan buat kita semua. Tetapi saya percaya kalau sampai hari ini kita masih ada dan berdiri tegak dan kita masih boleh menikmati ibadah pada hari ini, itu semua hanya karena kasih dan juga anugerah Tuhan buat kita semua. Nah karena itu saya berdoa kiranya di tahun 2021 kita memandang tahun ini penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman kita kepada Tuhan, karena pasti Tuhan memberikan berkatnya, damai sejahteranya, sepasti itu juga langkah kaki kita akan berjalan semakin tegak. Nah karena itu Bapak Saudara, izinkan saya memulai dengan sebuah ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin, firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini, ayat ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Dikatakan bahwa jangan ingat apa yang sudah ada dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang sejak zaman purbakala, tetapi justru mata kita hari ini diajar oleh firman Tuhan untuk kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang akan Dia lakukan, di mana Dia akan membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Yang sebenarnya kalau kita lihat padang gurun tidak ada jalan. Kalau kita melihat di dalam padang belantara tidak ada sungai. Tetapi firman Tuhan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nah,
apapun persoalan kita, apapun yang sedang kita hadapi, saya percaya dan saya yakin bahwa kita memasuki tahun 2021 dengan pengharapan yang baru bahwa Dia akan membuat hal yang mustahil buat kita secara manusia. Tapi itu mungkin karena Dia adalah Allah yang telah berfirman. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Saudara, biasanya pada waktu kita mengalami pergantian tahun, di awal tahun kita membuat resolusi, kita membuat sebuah tujuan, kita membuat sebuah mimpi yang baru, seolah-olah bahwa pergantian tahun adalah permulaan kehidupan yang baru, seolah-olah secara psikologis kita melihat bahwa pada waktu kita masuk tahun yang baru, seolah-olah kita melihat ada kehidupan yang baru, walaupun kenyataannya di akhir tahun kehidupan kita belum tentu menjadi pribadi yang baru. Saya membaca sebuah penelitian yang diungkapkan di dalam psychologytoday.com. Dikatakan bahwa peneliti telah melihat atau meneliti tingkat keberhasilan resolusi dari orang-orang yang membuat resolusi setiap tahunnya atau setiap tahun baru. Umumnya 2 minggu pertama akan berjalan dengan indah. Ingat Bapak Saudara, 2 minggu pertama akan berjalan dengan indah. Tetapi masuk pada bulan Februari ternyata dikatakan orang-orang mulai pada murtad. Nah, Bapak Saudara, ini tepat hari ini kita masuk di Januari akhir, di hari terakhir bulan Januari. Saya mau ngecek Bapak Saudara, apa yang terjadi dengan resolusi yang sudah Anda buat? Apakah masih berhasil sampai hari ini atau Anda termasuk dalam golongan yang sudah mulai murtad? Nah, Bapak Saudara, ternyata dikatakan selanjutnya menurut penelitian hingga sampai bulan Desember berikutnya atau di akhir tahun itu kebanyakan orang akan kembali di mana mereka bersikap seperti sebelumnya, bahkan kadang ada yang menjadi lebih buruk lagi. Nah Bapak Saudara, ini penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahun kita punya resolusi yang baru, setiap tahun kita mungkin punya mimpi yang baru, kita punya target, punya tujuan yang baru, tapi penelitian membuahkan hasil bahwa ternyata apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin kejar, apa yang kita ingin capai kandas di 2 minggu pertama sampai 4 minggu pertama. Dan saya berdoa Bapak Saudara, resolusi yang Anda buat sampai hari ini masih terjadi. Nah, kita akan belajar hari ini kenapa sih sebenarnya hal ini terjadi, kenapa sebenarnya apa yang kita pikirkan bakal kita capai di tahun yang baru justru kandas di bulan pertama masuki awal tahun yang baru. Ternyata waktu saya menemukan, saya melihat bahwa kebanyakan orang lupa untuk memulai sesuatu yang baru, bahwa mereka melakukannya harus dengan konsisten dan juga bertahap. Yang mereka lakukan adalah mereka ingin punya capai target secara cepat. Yang terjadi adalah mereka kandas di 2 minggu pertama sampai 4 minggu pertama. Nah, perlu Bapak Saudara perhatikan bahwa perubahan tidak terjadi dalam waktu setahun jika tidak dimulai dari hari ke hari. Saya ulang, perubahan tidak terjadi dalam waktu 1 tahun jika tidak dimulai dari hari ke hari. Nah, ada seorang yang bernama Richie Norton, dia berkata begini, every sunset is an opportunity to reset, every sunrise begin with new eyes. Dikatakan bahwa setiap matahari terbenam itu adalah kesempatan untuk meriset atau mengulang kembali. Setiap kali awan terbit, maka kita memulai sesuatu yang baru dengan mata yang baru. Nah, nampaknya ada benarnya bahwa setiap kali kita menginginkan suatu perubahan dalam kehidupan kita, kita lupa bahwa hari demi hari kita perlu melakukan sesuatu perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu perubahan itu terjadi hari demi hari, maka kita akan mendapati setahun berjalan, 2 tahun berjalan, kita akan mendapati bahwa kita sedang ada dalam level yang berbeda. Berbeda dengan orang yang membuat resolusi tapi dia menghidupinya hanya seminggu 2 minggu dan dia tidak menyadari bahwa perubahan harus terjadi setiap hari, maka dia akan mendapati akhir tahun berikutnya mereka akan tetap ada dalam posisi yang sama, dalam level yang sama. Nah, karena itu saya berdoa Bapak Saudara, Anda meriset hari Anda dan memulai hari demi hari dengan mata yang baru, dengan perubahan yang terus secara konsisten bertahap, sehingga saya berdoa sungguh di akhir tahun 2021 ini kita akan mendapati bahwa hidup kita
ada dalam sebuah level yang berbeda dari sebelumnya. Hidup kita jadi pribadi yang lebih baik daripada hidup kita di tahun 2020, bahkan hidup kita di tahun-tahun selanjutnya akan mendapati kita akan terus naik level. Nah, karena itu Bapak Saudara, izinkan saya berbagi dari sebuah apa yang saya pelajari beberapa tahun terakhir ini. Saya latar belakang sekolah teknologi Bapak Saudara, dan saya tidak asing dengan istilah-istilah komputer dan juga alat gadget yang kita pakai sehari-hari. Di dalam sebuah istilah teknologi ada yang disebut dengan istilah restart. Apa itu restart? Restart merupakan bahasa yang sering kita dengar di istilah komputer, bahwa restart itu artinya menjalankan ulang sebuah program yang sedang aktif. Beberapa waktu ini saya membayangkan, andaikan kehidupan kita ini bisa restart, andaikan kehidupan kita ini bisa ngulang apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Nampaknya apa yang sudah terjadi tidak bisa kita ulang. Yang kita bisa lakukan hanyalah menjaga apa yang sedang kita kerjakan sekarang dan berusaha sebaik-baiknya apa yang sedang kita lakukan hari ini, supaya kita mendapati hasil di masa yang akan datang, kita mendapati hasil yang baik. Nah, saya tapi membayangkan bagaimana kalau kita bisa merestart. Ternyata Bapak Saudara, bahwa restart dalam hidup kita itu terjadi ada beberapa poin atau ada beberapa peristiwa, dan saya percaya begini, kalau kita hidup mengalami restart dan kita menyadari pada bagian-bagian apa kehidupan kita ini restart, memulai kembali atau mengulangi kembali apa yang sedang kita jalani, maka kita bisa memaksimalkan kehidupan kita. Kita bisa mengalami proses di mana kita menyadari bahwa hidup kita sedang restart, dan pada waktu kita sedang restart, kita ini bisa menjadi pribadi yang tidak kehilangan momen, karena saya percaya setiap restart itu akan membuat kepada sebuah perubahan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, pada akhirnya saya berdoa kiranya hari ini kita bisa memanfaatkan momen restart dalam hidup kita, supaya kita mengenal momen apa saja yang membuat kita jadi pribadi yang lebih baik dan memanfaatkannya, sehingga di akhir tahun ini kita boleh menjadi pribadi yang naik level, naik tingkatan. Nah, karena itu Bapak Saudara, tidak berlama-lama, mari kita akan pelajari momen restart yang pertama dalam kehidupan kita. Kalau kembali kepada istilah teknologi, restart itu biasanya terjadi yang pertama pada saat kita overload. Kalau Bapak Saudara mungkin pernah mengalami, saya pada waktu kuliah, saya punya CPU itu komputer, dan komputer itu karena sering saya masuki program yang cukup berat dan juga games yang juga cukup berat, di luar dari kapasitas si komputer itu bisa tanggung, sesekali komputer itu tiba-tiba mati layarnya dan kemudian menunjukkan layar warna biru dan tulisan-tulisan komputer lainnya, yang pada akhirnya apa yang saya sedang lakukan hilang dan kemudian program dimulai dari awal. Nah, ternyata waktu saya pelajari, waktu saya cari tahu, ada masa di mana komputer saya sudah nggak lagi sanggup menjalankan program yang sedang dialami atau sedang dijalani, atau bisa juga karena ada serangan virus atau ada serangan worm atau lain sebagainya, istilah-istilah komputer itu ya. Nah, ternyata itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kalau hidup kita ini dianalogikan sebuah komputer, kadang-kadang ada masa di mana kita ini overload, kita ini kelebihan beban, kita ini kelebihan kapasitas apa yang sedang kita kerjakan, kita nggak sanggup lagi. Nah, seringkali mungkin overload dalam kehidupan kita berupa kegagalan, mungkin juga berupa persoalan, mungkin juga berupa tekanan yang kemudian membuat kita jatuh sampai titik terendah kehidupan kita. Nampaknya saya dulu pernah bercerita tentang atau menyampaikan tentang titik terendah. Titik terendah itu di mana fase seseorang mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan proses, sehingga tidak ada lagi yang bisa dipikirkan, tidak lagi bisa memikirkan jalan keluar, dan yang hanya mereka bisa lakukan adalah mereka masuk ke dalam kamar mereka mengasingkan diri, dan kemudian hanya keluar tetesan air mata dan tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Itu titik terendah, kira-kira seperti itu.
beban hidupnya tertekan karena saking beratnya. Nah, ternyata itulah momen dimana pada waktu kita berhasil mengatasi titik terendah kehidupan kita atau proses yang menekan hidup kita, justru kita itu akan restart. Pada saat ini, pada saat yang seperti itu, atau pada saat titik terendah kehidupan kita, justru seringkali kita menemukan Tuhan di dalamnya. Kita menemukan Sang damai sejahtera itu yang kemudian mengalir dalam kehidupan kita, yang kemudian memeluk kehidupan kita, yang kemudian membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera, dan kita memiliki kembali kekuatan untuk bangkit. Nah, hal ini menjadi sebuah fase di mana orang seringkali berkata turning point atau titik balik untuk kita melihat kembali bahwa kita masih punya harapan, kita melihat kembali bahwa kita masih punya iman, kita melihat kembali bahwa masih ada jawaban dalam Yesus Kristus. Nah, itu adalah momen di mana kita merestart, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda ada dalam masa yang ini, ada dalam situasi yang berat, dalam situasi tertekan, kita overload dengan apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, saya mau bilang, Bapak Saudara, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Justru di saat inilah kita sedang di restart oleh Tuhan, dan kita akan mendapati, kita berjumpa dengan Dia, dan Dia akan melimpahkan damai sejahteranya. Kalau kita memahami momen ini, maka kita bisa mengambil kesempatan untuk kita tampil bangkit dengan kekuatan yang baru, dengan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nampaknya, faktanya tidak semua orang menyadari momen seperti ini, sehingga mereka kehilangan momen kembali dan mereka gagal tampil sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Dan pada waktu mereka gagal, tentu saja mereka akan terus berakhir dalam kehidupan yang semakin jatuh dan terpuruk. Tapi ada satu pribadi yang pernah tercatat di dalam Alkitab, dia berhasil memanfaatkan turning point-nya, dia berhasil menyadari bahwa itu adalah waktu di mana dia di-reset oleh Tuhan, sehingga sampai akhir kehidupannya pribadi ini mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Walaupun hidupnya susah, walaupun hidupnya terus mengalami pencobaan, siksaan, tapi apa yang dia kerjakan mengubah banyak kehidupan orang, dan mengubah sampai hari ini kehidupan kita semua. Siapa orang itu? Dia bernama Saulus. Tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-3, pada waktu itu Saulus sedang meminta surat kepada pengadilan Roma atau ahli-ahli agama di Roma. Untuk apa? Membunuh dan juga mengejar orang-orang Kristen, pengikut Kristus pada waktu itu. Dan terjadilah dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 dikatakan begini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Singkat cerita, pada akhirnya setelah dia melihat itu dan dia mendengar suara itu, Saulus menjadi buta. Alkitab catat dia 3 hari 3 malam tidak makan, sampai pada akhirnya seorang bernama Ananias menumpangkan tangan atasnya, mendoakan dia, dan seketika itu juga matanya kembali bisa melihat. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini kita melihat apa yang dia tulis, surat Rasul Paulus. Sekitar 80% mungkin dari perjanjian baru itu adalah Paulus yang menulis. Sampai hari ini pengajarannya mengubah orang, mengubah kehidupan kita, mengubah gereja Tuhan, dan pengajarannya betul-betul menginspirasi kita semua. Siapa dia? Saulus, seorang penganiaya jemaat. Dia berubah, dia mengalami transformasi, dia berhasil menggunakan momen di mana dia di-reset dari seorang pembunuh dan juga pemburu murid Kristus menjadi pemberita nama Kristus. Dia mengubah apa yang harusnya dia kerjakan, tetapi dia justru berbalik mempermuliakan nama Tuhan. Dari kehidupannya yang lama kembali semakin kuat dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Walaupun pada akhirnya dia mengalami banyak penderitaan karena nama Tuhan, tapi dia berkata bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang adalah sampah karena pengenalan akan Kristus. Dia merupakan orang yang berhasil menggunakan momen di mana dia di-reset oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara
overload, permasalahan yang berat. Nah, Bapak Saudara, buat orang yang punya kepribadian tertentu, momen-momen yang seperti ini di mana mereka overload dan juga punya permasalahan yang sangat berat, itu merupakan momen di mana hidupnya mengalami perubahan. Momen di mana dia mengalami sesuatu yang sangat keras merupakan momen di mana dia di-reset. Karena itu kalau Anda ada dalam situasi yang seperti ini, mungkin saja Tuhan sedang ingin kita menyadari bahwa inilah waktunya kita di-reset Tuhan, sehingga kita kembali punya hubungan dan juga punya kehidupan yang lebih kuat bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Saudara, kapan momen reset itu terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita kembali kepada istilah teknologi, maka restart itu atau reset itu terjadi pada saat mereka atau pada saat device atau gadget itu menghapus short term memory. Nah, apa itu short term memory? Ternyata waktu saya pelajari, komputer itu punya dua memori, jenis memori atau ingatan, di mana yang pertama long term memory atau ingatan jangka panjang, dan yang kedua short term memory atau ingatan jangka pendek. Nah, makanya nggak heran kalau Bapak Saudara punya handphone atau smartphone gitu ya, pada waktu lama tidak dimatikan, maka handphone Anda lama-kelamaan akan mulai ngehang atau lambat jalannya, dan lalu kemudian akan membuat Anda tambah panas hati karena seolah-olah handphonenya sudah jelek, padahal bukan jelek handphonenya, tapi karena short term memorinya sudah sangat penuh. Maka apa yang dilakukan? Kita perlu mematikan handphone kita sesekali sehingga ingatan jangka pendek di dalam handphone tersebut terhapus. Walaupun hari-hari ini handphone semakin canggih dan kita nggak perlu mematikan, dan handphone tersebut sudah bisa menghapus ingatan jangka pendeknya dengan sendirinya. Tetapi ada beberapa aplikasi yang masih belum bisa. Nah, ternyata Bapak Saudara, merestart atau mereset handphone itu penting pada waktu kita mau menghapus ingatan jangka pendek. Apa yang terjadi di komputer ternyata sebenarnya diambil dari kehidupan kita manusia. Ternyata kita manusia juga punya dua jenis ingatan. Yang pertama ingatan jangka panjang dan juga ingatan jangka pendek. Bedanya adalah kalau di dalam komputer, ingatan jangka pendek tidak dapat langsung dipindahkan ke ingatan jangka panjang kalau kita nggak klik save atau kita nggak melakukan atau dioperasikan secara manual oleh kita sang penggunanya. Berbeda dengan manusia, di mana manusia ingatan jangka pendeknya itu akan disimpan dalam ingatan jangka panjangnya. Kalau ingatan jangka pendek itu terus diulang, maka itulah yang kita sebut dengan kebiasaan. Kebiasaan yang terus diulang akan tersimpan di dalam otak kita atau ingatan jangka panjang kita sebagai apa? Sebagai karakter. Nah, maka daripada itu kita tidak akan pernah bisa mereset hidup kita atau tampil sebagai orang yang lebih baik pada waktu kita tidak mengupgrade atau tidak mereset atau tidak merestart ingatan jangka pendek kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa merestart jangka pendek memori kita? Dengan cara apa? Dengan cara mengubah keputusan-keputusan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang setiap hari kita lakukan. Alkitab telah mengajarkan ini di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pada waktu kita memahami bahwa memori jangka panjang kita diganti karena memori jangka pendek yang terus dilakukan, maka ini berbicara tentang disiplin dan juga konsistensi kita. Apa yang perlu kita lakukan? Mengalami perubahan akal budi kita. Perubahan akal budi atau juga berbicara tentang pikiran, itu berbicara tentang perubahan cara kita mengamati, memahami, merasakan, menilai, dan menentukan apa yang ada di sekitar kita.
Saya ulangi Bapak Saudara, pembaharuan akal budi atau pikiran kita itu berbicara tentang perubahan pada waktu kita mengamati, memahami, merasakan, menilai, dan menentukan apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, karena itu perubahan ini kita bisa merestart short term memory kita atau ingatan jangka pendek kita dengan cara apa? Dengan cara kita mengalami perubahan demi perubahan, sedikit demi sedikit, perubahan dari pola pikir kita, dari kita caranya mengamati, dari kita memahami persoalan yang ada, dari kita mulai merasakan perasaan-perasaan emosi kita, menilai apa yang ada di sekitar kita, dan juga menentukan apa yang akan kita lakukan hari ini, saat ini, detik ini. Itu akan mereset atau merestart kehidupan kita. Saya ambil contoh yang gampang Bapak Saudara. Misal kalau kita ingin menurunkan berat badan, Bapak Saudara mungkin punya resolusi di tahun 2021, ada yang ingin turun berat badannya, mungkin 5 kilo, 10 kilo, mungkin 20 kilo, apapun itu. Tapi perubahan itu tidak akan pernah terjadi kalau kemudian kita menahan diri 3 hari 3 malam lalu kita nggak makan. Nampaknya akan sulit sekali, dan pada akhirnya kita akan mendapati kita frustasi karena kita gagal menurunkan berat badan. Akan jauh lebih mudah Bapak Saudara pada waktu kita mengambil keputusan saya mau menurunkan berat badan dengan cara apa? Dengan cara mengurangi porsi makan harian, mengurangi asupan jajan yang kita makan. Orang bilang mengurangi micin yang masuk dalam tubuh. Ambil contoh yang lain, mengambil keputusan untuk kita minum minuman yang tawar dan tidak berasa dibandingkan dengan kita minum minuman yang manis. Memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih banyak, aktivitas fisik yang lebih banyak. Nggak perlu harus jadi atlet terlebih dahulu, tetapi mulai memutuskan mengambil langkah semakin banyak dan juga semakin banyak dari hari ke hari. Nampaknya saya percaya hal ini akan jadi lebih mudah. Kenapa? Karena makan lebih sedikit, minum minuman yang lebih tawar, dan mengambil aktivitas fisik yang lebih banyak setiap hari akan menjadi gaya hidup kita. Dan kita akan termotivasi karena pada akhirnya itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Saya percaya cara seperti ini akan jauh lebih mudah, dan kemudian kita mendapati apa yang kita inginkan akan membuahkan hasil dibandingkan dengan kita menyiksa diri kita tanpa kita meriset memori jangka pendek kita. Nah, ada seorang yang bernama Naim Calloway, dia berkata, sometimes the smallest step in the right direction can be the biggest step of your life. Artinya terkadang langkah kecil pada waktu kita melangkah kepada jalur yang benar atau tujuan yang benar itu bisa jadi merupakan langkah besar dalam hidup kita. Nampaknya Bapak Saudara, langkah besar dimulai dari langkah yang kecil secara konsisten, terus menerus, dan kemudian itu akan menjadi gaya hidup kita, dan hidup kita akan merestart. Yang tadinya mungkin kita punya godaan, kita mungkin punya kecanduan, tapi dengan kita mengubah keputusan-keputusan yang terjadi hari ini, mengubah bagaimana kita menilai, memahami apa yang sedang terjadi, dan kemudian mengubah keputusan-keputusan kecil dalam hidup kita, maka kita akan mendapati diri kita merestart. Diri kita akan tampil sebagai pribadi yang lebih baik dari hari ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara, momen restart yang terakhir. Ternyata kalau kembali kepada gadget kita, restart terjadi pada saat kita update. Nah, biasanya handphone yang kita pakai, entah apapun itu mereknya Bapak Saudara, biasanya secara berkala dari provider atau dari si merek handphone kita ini akan mengirimkan update, pembaharuan, sehingga handphone kita jadi lebih baik lagi performanya dan juga lebih aman lagi keamanannya, security-nya. Nah, biasanya apa yang terjadi? Setiap kali ada update, maka proses yang terjadi adalah file yang ada di server dari
dari merek handphone kita, itu akan kita download atau kita unduh. Kita ambil, dimasukkan ke dalam handphone kita, dan yang kemudian ada proses install atau proses pengaplikasian di perangkat kita. Dan yang terakhir, setelah diproses secara install, maka handphone kita akan otomatis merestart. Sehingga pada waktu handphone kita merestart, program yang baru atau updatean yang baru atau pembaharuan yang baru itu dijalankan oleh handphone kita. Nah, itu terjadi juga sebenarnya dalam hidup kita. Permasalahannya mungkin selama ini kita tidak menyadarinya. Kita nggak pernah ambil download file yang baru dari server, sehingga hidup kita ya begini-begini aja. Padahal Tuhan sudah siapkan semua materinya, Tuhan sudah siapkan apa yang kita butuhkan, hanya kita tinggal ambil saja dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita install aplikasinya dan kemudian kita restart dengan program yang baru, sehingga hidup kita jadi lebih baik. Nah, apa yang saya maksudkan dengan semua itu? Kalau kita lihat dari proses ini, dari proses handphone kita update, maka kita berbicara download file update itu berbicara tentang bagaimana kita membaca firman Tuhan. Tahukah Bapak Saudara, firman Tuhan itu adalah file pembaharuan yang ada dalam servernya Allah, server kerajaan Allah. Kita perlu download itu supaya kita mengalami pembaharuan. Masalahnya kita jarang mendownload mungkin. Masalahnya mungkin pada waktu kita sudah download, kita lupa untuk install. Nah, apa itu install? Proses instalasi itu dimana pada waktu kita membaca firman Tuhan, maka kita install dengan cara apa? Kita merenungkannya. Kita masukkan dalam pemahaman pikiran kita. Kita masukkan dalam apa yang menjadi kehidupan kita, dalam hati kita. Kita install. Dan setelah itu kita restart hidup kita dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Kita menjalankan program yang baru, yaitu apa? Program yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tahukah Bapak Saudara, pada waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kemudian melakukan firman Tuhan, kita sedang menjadi pribadi yang lebih diperbaharui dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena itu, pada saat kita membaca firman Tuhan, kita sedang mengunduh atau mendownload kehidupan baru atau program baru dari servernya kerajaan Allah. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang menginstal kebenaran dalam hidup kita. Dan pada waktu kita melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang merestart kehidupan kita. Yang lama digantikan dengan yang baru. Pemahaman yang lama digantikan dengan pemahaman yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam dosa digantikan baru dengan hidup dalam kebenaran. Langkah kaki kita, langkah kaki menuju kematian diganti menuju langkah kaki kepada kebenaran yang menghidupkan. Itu yang sedang kita lakukan pada waktu kita merestart hidup kita, pada waktu kita mendownload apa yang menjadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, firman-Nya. Nah, karena itu di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 47, Tuhan memberikan perumpamaan dan Tuhan memberikan persamaan kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Seperti apa itu? Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 47 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dari sini kita belajar, Bapak Saudara, kalau kita rajin-rajin mendownload firman Tuhan, kita menginstal kebenaran dalam kehidupan kita, dan kita merestart hidup kita, menggantikan program yang lama dengan program kebenarannya Tuhan, maka Tuhan sedang menyamakan kita sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh, sehingga pada saat air bah datang,
pada saat hujan besar datang, itu berbicara tentang persoalan kehidupan, itu berbicara tentang pergumulan, itu berbicara tentang persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan, mungkin bicara tentang sakit penyakit. Kita nggak akan mudah diombang-ambingkan, kita nggak akan mudah goyah, kita tetap kuat karena kita punya program andalan, yaitu firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Saudara, sadarilah ini, sering-seringlah merestart kehidupan kita, menjalankan program-programnya Tuhan. Kalau Bapak Saudara hari ini mungkin jarang membaca firman Tuhan, mulai hari ini, mari kita rajin-rajin mendownload kebenaran itu dan mulai mengaplikasikannya, menginstalnya dalam kehidupan kita, sehingga kita tampil sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Dan saya berdoa kiranya di tahun 2021 kita akan mendapati diri kita, di akhir tahun nanti kita akan mendapati diri kita memanfaatkan momen restart dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa yang ingin kita capai, apa yang menjadi target kita di tahun ini, itu semua tergenapi. Yang saya berdoa kiranya Bapak Saudara di akhir tahun ini kita semua menjadi serupa dengan Kristus. Nah, karena itu Bapak Saudara, mari alami momen di mana kita merestart kehidupan kita. Mari kita mengubah kehidupan kita, diperbaharui. Maka saya percaya kita akan tampil sebagai pribadi yang kuat walaupun menghadapi situasi sulit. Kita akan mendapati kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di akhir tahun ini. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai di tahun ini, semua tergenapi karena kita ada bersama dengan Kristus yang menyertai kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, hati kami limpah dengan damai sejahtera pada pagi hari ini. Kami boleh belajar, momen di mana kami merestart hidup kami. Kami nggak mau hanya lewat begitu saja, tapi kami minta Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami menggunakan momen-momen kami untuk merestart kehidupan kami, mengulang kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan dan firman yang telah kami dengar itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena itu kami berdoa hari ini secara khusus untuk Bapak Saudara yang di rumah sedang mengalami sakit penyakit persoalan. Angkat tanganmu dan tengadahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit penyakit dan juga persoalan yang berat. Kami percaya tangan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan firman-Mu bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kehidupan mereka itu tergenapi. Dan bahwa penyertaan-Mu Tuhan menyertai kehidupan mereka dalam lembah kelam sekalipun Engkau ada bersama dengan mereka. Karena itu hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Saudara yang ada di rumah yang sedang mengalami kesulitan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu menjamah setiap kehidupan mereka dan jadikan ini sebagai momen di mana mereka restart kehidupan mereka, mengulangi kembali, dan mereka boleh tampil sebagai orang dan umat-umat yang berkemenangan lebih kuat lagi, dan mereka bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, karena itu firman telah selesai dibagikan pada hari ini, tapi Roh Kudus terus ingatkan dan sempurnakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya apa yang kami lakukan hari ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami dalam apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dengan tangan kami yang terangkat, dengan hati yang mengadah kepadamu, kami percaya kami menerima rahmat berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai menjemput kami yang kedua kalinya. Immanuel, Engkau beserta dengan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.